Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, di mana Engkau Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dalam apapun yang kami kerjakan, dan Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus. Engkaulah tempat sandaran hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar untuk menghargai proses kehidupan. Puji Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini tetap terambil di dalam kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita menghadapi proses? Untuk part yang pertama kita jalani saja, karena memang itu yang ada di depan kita, itu yang terjadi dalam kehidupan kita jalani. Sekarang yang kedua, bagaimana kita bertahan. Di dalam surat Ibrani 12 ayat yang ke-10b mengatakan, tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita belajar memahami pembentukan Tuhan, karena kita percaya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana tersendiri. Dan kita percaya Tuhan akan memurnikan hidup kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita belajar untuk merelakan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya proses demi proses yang Tuhan izinkan telah membentuk kita menjadi pribadi yang hatinya berserah kepada Tuhan. Hatinya mempercayai Tuhan. Hatinya bersih. Karena itulah tujuan hidup kita. Kita melihat bagaimana Yakub di masa tuanya. Ia begitu berkarisma dan siap menghadapi kematiannya. Menjelang akhir hidupnya, Yakub sempat memohon berkat bagi Firaun serta memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Di mana waktu bertemu dengan Yusuf, dan disitulah Yakub memberikan berkatnya dan siap untuk dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Tetapi apapun yang membuat kita berbeban berat dalam hidup ini, tubuh kita menjadi letih, lesu, dan sakit. Tetapi kita mau untuk mendengar firman dan memuji nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang berkuasa itu mengalir, melimpah di dalam hati dan hidup kita. Puji Tuhan. Matius 11 ayat ke-28 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Injil Matius mengatakan ini, Tuhan Yesus menghimbau, Tuhan Yesus mengajak agar kalau kita penat, kalau kita lelah, kalau kita lesu, kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Suatu proses dalam kehidupan kita tentu ada manfaatnya. Di dalam kitab 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Manfaat proses yaitu kita berani dan tetap kuat. Ya. Paulus mengatakan ini bukan ditujukan semata-mata kepada laki-laki, tetapi pada semua orang. Ada hal-hal positif yang bisa kita pelajari dari sikap seorang laki-laki yang layak untuk diterapkan dalam kehidupan rohani. Salah satunya adalah keberanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berani memiliki arti sikap hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Berani juga
tidak takut, tidak gentar, dan tidak kejut hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak tokoh dalam Alkitab yang harus melewati proses pembentukan dari Tuhan. Dan ketika mereka setia dan taat, di proses hidup mereka menjadi sangat luar biasa. Kita melihat Yusuf dan semua orang tahu bagaimana perjalanan Yusuf. Di akhir cerita dikatakan bahwa Yusuf menjadi orang besar kedua setelah Fir'aun. Puji Tuhan. Lalu apa manfaatnya kalau kita siap diproses oleh Tuhan? Dan proses dalam kehidupan kita itu pasti kita alami. Yang kedua adalah kita akan menjadi seperti emas murni. Waktu saya di kampung, ibu saya pernah memberikan emas. Ya, ada yang emas 18 karat, 20 karat, 22 karat, ada yang 24 karat. 24 karat harganya mahal dan kiloannya itu memang beda yang dengan 18 karat. Kalau 18 karat bisa merah. Nah, di dalam kitab Ayub 23 ayat 10 mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya percaya setiap kita ingin timbul seperti emas murni 24 karat. Kalau ada 50 karat mungkin kita mau 50 karat. Kita tidak mau yang 18 karat. Pertama warnanya kuning, tetapi kalau kena air, kena sabun menjadi merah. Tidak ada orang suka memakai emas yang 18 karat. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, saya percaya kalau Tuhan menguji kita, Tuhan punya maksud. Dan kita ingin kalau kita timbul seperti emas murni dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam keteguhan kita kepada Tuhan, dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kita ingin seperti emas yang murni, tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Ia tahu jalan hidup kita. Aku percaya Tuhan sedang menguji aku. Seandainya aku diuji, aku akan keluar seperti emas murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tidak menyangkal pencobaan yang ia alami, tapi ia melihat jauh melewati pencobaan tersebut. Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan upah. Itulah yang Ayub percaya. Setiap orang harus mau melewati proses kehidupan, termasuk saya. Dan masing-masing tentu memiliki porsi yang berbeda. Saya porsinya beda dengan Bapak Ibu sekalian. Namun tujuannya tetap sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sikapi dengan benar, tentu proses itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Pribadi kita maksud saya. Oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tentu ada sifat-sifat buruk yang perlu diubah. Hingga karakter kita ingin kita menjadi serupa dengan Kristus, itulah tujuan kita. Paulus katakan bahwa manusia batinnya dibaharui dari hari ke hari, hendaknya juga benar-benar kita hidupi. Mungkin proses itu adalah kesulitan. Mungkin proses itu adalah penderitaan. Mungkin proses itu adalah luka-luka kehidupan yang begitu menyakitkan dalam diri kita. Tetapi Pengkhotbah 3 ayat 11 mengingatkan kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, diingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan yang terindah tepat pada waktunya. Puji Tuhan kalau kita bisa bertahan menghadapi proses itu, kita melihat
sesuatu yang sangat indah akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mau belajar untuk memahami bahwa kesulitan dan pengalaman hidup adalah sarana pembentukan Tuhan untuk memurnikan saya dan Bapak Ibu. Kita belajar rela menjalani proses dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak, karena proses itu mau tidak mau kita juga harus jalani atau lakoni. Mari tentunya kita belajar menerima proses kehidupan untuk menjadikan kita pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan menjalaninya dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Seorang penulis buku yaitu Rick Warren, mungkin Bapak Ibu pernah mengoleksi salah satu karyanya, mengatakan jiwa-jiwa besar tumbuh melalui perjuangan dan badai dan musim penderitaan. Bersabarlah dengan prosesnya, kata sang penulis. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau kita sedang menjalani proses kehidupan kita, biarlah satu sama lain kita mendoakan supaya kita tetap kuat dalam menghadapinya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan dalam menjalani proses kehidupan ini. Hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah kesanggupan kami. Kami mau lewati apapun dalam kehidupan ini bersama-sama Engkau, Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Dan kami percaya Engkau akan menambahi di dalam kehidupan kami, iman kami, kepercayaan kami kepada, keteguhan kami, ketaatan kami kepadamu. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan kami dalam menjalani proses kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah hari-hari kita lewati bersama Tuhan, karena Dialah yang punya kehidupan ini. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.